Dan pemirsa, kita menuju ke Istana Merdeka untuk menyimak keterangan dari para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan wamennya ada 3 dan pasti akan ada pembagian tugas di antara kami bertiga sebagai wamen dulu. Kalau Pak Menlu kan relatif jelas ya, gitu ya. Jadi kita masih nunggu arahan Presiden aja dulu ya. Pak, mungkin sebagai Wamenlu dan juga Bapak sebagai ketua Partai Gelora, ya, satu partai pendukung Pak Prabowo, kira-kira melihat 10 tahun ke belakang ini kan bisa dibilang kan Pak Jokowi itu kan bisa dibilang absen ya Pak ya, dari kayak misalkan di UN General Assembly itu absen gitu. Kira-kira ke depannya apakah harapan Pak Prabowo bisa hadir langsung gitu? Saya kira di periode Pak Prabowo ini karena ada begitu banyak konflik ya, dan bisa menjadi faktor game changer dalam situasi politik secara global. Saya kira sesuai dengan pidato beliau pada pelantikan itu jelas sekali bahwa Indonesia akan memainkan peran yang lebih penting, lebih besar dan sesuai dengan ukurannya sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ya. Jadi dan secara khusus beliau kan menyebutkan isu Palestina ya. Artinya Indonesia mengemban amanat konstitusi untuk membantu semua negara yang terjajah, juga amanat kemanusiaan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Artinya pesan ini sangat kuat sekali bahwa Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar secara khusus tentu saja di dunia Islam ya. Dalam publik banyak santer sudah diskusikan Bapak akan memimpin diplomasi untuk dunia Islam, Pak. Kira-kira pesan apa sih Pak yang akan dibawa Indonesia lagi, dan bagaimana kemerdekaan Palestina tetap jadi core dari diplomasi? Seperti yang kemarin disampaikan oleh beliau kan, kita semua mendengarkan dalam pidato pelantikan beliau bahwa Palestina ini adalah amanah konstitusi bagi kita di Indonesia, juga amanat kemanusiaan. Kita semuanya wajib membantu kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini memang saya dari awal pembicaraannya memang diarahkan untuk fokus ke dunia Islam dan secara khusus ke Timur Tengah. Dan tentu saja sekarang perang di Palestina sekarang ini kan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Ini akan menjadi salah satu game changer dalam cara kita membaca arah geopolitik ke depan ya. Apa hasil dari perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini? Apakah akan ada eskalasi sesudahnya ataupun akan ada damai dan seterusnya? Tetapi kalau kita melihat bahwa ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan arah percaturan politik global ya. Yang saya paham juga Bapak kan banyak berlatar belakang. Istri-istrinya kalau ini wawancara tadi kesenangan konflik jelas arah isu-isu luar negeri yang akan menjadi perhatian oleh beliau. Jadi di situ beliau menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita akan berteman dengan semua negara. Kita tidak akan mau bermusuhan. Isu-isu seperti Palestina itu akan tetap menjadi prioritas Indonesia, dan tentunya Polugri Indonesia juga akan mendukung target-target pembangunan Indonesia, khususnya terkait dengan pangan, dengan energi, dan lain sebagainya. Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu global geopolitics. Ini tentunya akan menjadi juga perhatian Bapak Presiden nantinya. Tentu kita di Kementerian Luar Negeri dan ketiga Wamenlu tentu akan mendukung sesuai dengan arahan beliau nantinya. Kita rencana memang akan ada rapat kabinet ya. Yang pertama di situ mungkin akan lebih jelas isu-isu apa yang akan menjadi perhatian oleh Bapak Presiden yang perlu kita menjadi perhatian buat kita, buat para menteri. Ya. Makasih. Makasih ya.
untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran di Kabinet Merah Putih ini untuk mengembalikan lagi kekuatan badan usaha koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional. Terima kasih, minta doanya aja. Sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan Pak Menteri ataupun juga dengan Pak Prabowo terkait dengan hal ini, Pak? Kalau 2 hari kemarin kami berkomunikasi terus dengan Pak Menteri Koperasi. Kebetulan saya sudah mengenal beliau udah dekat, dan kemudian kita menyelaraskan beberapa agenda dengan Kementerian Menpan RB dan juga Bappenas untuk pemisahan karena koperasi dan UMKM dipisah dan lain sebagainya begitu. Dari istri sendiri nih Ibu, tanggapannya seperti apa nih Bu? Akhirnya Bapak ini terpilih menjadi wamen, apakah ini ada seperti apa nih kalau dari pihak keluarga melihatnya seperti apa ini Bu? Alhamdulillah Bapak terpilih sebagai wamen koperasi karena memang passionnya memang di koperasi. Kita berjuang, Bapak berjuang udah lama untuk membesarkan koperasi kembali, dan Alhamdulillah dipercaya oleh Pak Prabowo Presiden kita untuk membesarkan koperasi lagi. Sepak terjangnya kalau dari Ibu seorang istri ini melihatnya seperti apa? Apalagi Ibu kan juga sudah menemani Bapak sudah lama juga ya Bu ya? Dari penjara. Pasti sudah tahu seluk-beluknya begitu Bu. Ini sepak terjangnya dari awal di bidang koperasi sampai akhirnya sekarang bisa menjadi wamen Bu. Perjalanannya seperti apa sih Bu kalau dari Ibu sendiri memandangnya Bu? Wah, luar biasa ya perjuangan ini suami dari awal awalnya di penjara sempat pada zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu akhirnya menjadi waketum di Gerindra, dan memang di Inkut bekerja di Inkut, dan akhirnya dipercaya menjadi wamen koperasi. Alhamdulillah sepak terjangnya luar biasa. Tentu yang pertama adalah saya sangat bersyukur atas amanah yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka atas amanah ini. Tentu insya Allah kita harus kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras, dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri, yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Yang paling penting menurut saya nanti, pokoknya hari pertama saya harus bertemu dengan Pak Menteri. Karena semua adalah bagaimana kebijakan Bapak Menteri, di mana kami juga siap untuk mendukung beliau dengan program-program strategis beliau. Dan ini menjadi semangat untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi ini juga kan karena HP tadi kan ditahan. Jadi baru mau buka HP ketemu teman-teman. Tapi ada rekomendasi dari Pak Prabowo untuk kinerja. Sementara sih enggak ya. Cuman buat saya kan begini, Pak Prabowo ini targetnya banyak ya, kemudian personalianya juga banyak. Menurut saya soal koordinasi, sinkronisasi itu jadi kunci sih kayaknya untuk mencapai target-target yang beliau ingin capai. Tapi belum ada tugas khusus ya Pak?
Kalau bicara kelembagaan kan sudah ada Kepres ya. Sementara pacuannya itu. Tapi apakah akan ada perubahan? Mungkin yang 1-2 hari ini akan kita tunggu. Tetapi proses ini sendiri kan juga belum selesai. Karena hari ini baru pelantikan. Lalu kemudian rencananya saya dengar mungkin akhir pekan ada kelanjutan tim building di Magelang. Jadi mungkin segala sesuatunya baru lengkap itu kalau minggu depannya lagi kali deh. Gitu. Pak, tadi nama Bapak sudah disebutkan ya Pak dalam Perpres ya Pak ya? Cuma 55 totalnya terakhir. Saya dengar sih kebaca pagi. Kenapa itu bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Nggak tahu. Bapak hadir pagi tapi? Enggak, saya nggak hadir. Pagi tidak hadir? Enggak, saya pagi tadi masih cari dasi. Ya saya masih di luar tadi pagi, masih di luar. Dengar juga dari teman-teman namanya disebut, tapi tadi nggak sebut mungkin. Ya itu. Undangannya untuk siang ini, Bapak? Setahu saya sih undangannya siang ini. Karena kan posisinya kan sebagai wakil KSP kan, bersama dengan teman-teman Wamen. Dari mana itu Pak? Dari undangan atau Bapak sendiri yang salah menangkap undangan atau bagaimana Pak? Nanti dicek ke dalam ya. Konfirmasi. Nanti dicek ke dalam. Oh siap. Dicek ke dalam. Tapi nggak kecewa Pak? Ya? Kecewa gak deh? Enggak, ngapain kecewa. Biasa aja. Jadi saya buktinya ada di sini kok. Iya. Artinya Bapak Wamen ke-56 hari ini yang dilantik ya Pak? Atau kan nomenklaturnya bukan Wamen kan? Waka, wakil kepala staf. Iya, gitu. Kita substansi aja lah ya. Yang penting substansinya kita paham, kita ngerti. Oke, gitu teman-teman. Makasih banyak ya, sampai ketemu ya.